meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat surga Jannatul Naim. Amin. 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 Untuk bulan ini setelah berkoordinasi Majelis Tablik, saya memang minta kesediaan Pak Prof. Munawir Kamaluddin sebagai Dewan Pakar untuk mengisi pengajian kali ini. Kebetulan bertepatan dengan Isra Mi'raj, makanya diangkat temanya Isra Mi'raj dalam perspektif keimanan dan sains. Kita bersyukur nikmat pada Allah. Salam dan selawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Tadi sebelum dimulai saya lihat sudah di angka 70 partisipan yang masuk dan saya lihat terus bertambah, alhamdulillah. Berterima kasih terutama kepada Prof Munawir saat menghubungi awal beliau siap, tapi memang sudah menyampaikan agendanya, sehingga tadi saya menyapa, rupanya bukan lagi dari Bone, tapi mobilitasnya lumayan tinggi, sudah kembali lagi dari Jeneponto. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Oh ya, memang lupa tadi. Ibu Ketua PWA, Ibu Dr. Mahmuda, sekaligus anggota PWM Sulawesi Selatan, yang sudah hadir bersama anggotanya banyak sekali. Ibu Aisyah banyak yang bergabung. Alhamdulillah. Makasih Ibu. Sama-sama. Termasuk yang di rumah juga ini bergabung dan beliau melapor bahwa saya bergabung sebagai anggota PWA. Ya Bapak-Bapak, para mubalik yang bergabung dari berbagai daerah, Majelis Tablik ini dengan para mubaliknya adalah aparat dakwah perserikatan yang menyukseskan 3 perjuangan pokok. Ya da'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, dan yang ketiga mencegah dari yang mungkar. 3 tugas pokok ini kemudian dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan berupa pelatihan yang sekarang ini sementara berlangsung sekolah tablik dan beberapa kegiatan lainnya, dan kegiatan rutin pengajian bulanan ini memang sejak dari dulu. Pengajian bulanan PWM Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Majelis Tablik dan alhamdulillah selalu sukses. Sudah bertahun-tahun dilaksanakan, alhamdulillah selalu sukses, selalu ramai. Menunjukkan bahwa partisipasi aparat dakwah kita sangat maksimal untuk menggembirakan, menggerakkan dakwah perserikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Mungkin cukup sebagai pengantar untuk memberi waktu sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Profesor Dr. Munawir Kamaluddin MAG untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Demikian, terima kasih untuk kehadiran semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dahlan selaku koordinator Majelis Tablik. Selanjutnya, ya mungkin kita tidak sempat lagi memperkenalkan beliau ini. Yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa beliau adalah salah seorang dewan pakar di Majelis Tablik dan sekaligus beliau adalah dosen UIN Alauddin Makassar. Insya Allah kita langsung mempersilahkan beliau
Profesor Dr. Munawir Kamaluddin MAG untuk menyampaikan materi dengan tema Isra Miraj dalam perspektif iman dan sains. Untuk itu kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau. Silakan, Prof. Baik. Tapi ini saya sudah mau nanya dulu, ini jelas ya, saya juga menggunakan HP saja ini. Jelas, Prof. Pak, suara dan gambar Jelas. terlihat dengan jelas atau kalau ternyata tidak begitu jelas? Sangat mohon sangat maaf, jelas, Ustaz. Prof. Sangat jelas. Baik, bisa kita mulai mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tajma'u sidqal qaul wa sihhatan niyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li izhaqil abatil jahiliyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi afdala salatan wa akmala tahiyyah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kita semua, bahwa di tengah-tengah kita ini hadir beberapa unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nampak di layar saya lihat ada Pak Kiai Dr. Mawardi Pewangi, ya. Ada Pak Nurdin Mapa, Kiai, ya. Dan beberapa unsur pimpinan yang lainnya, termasuk saya kira Bapak Dr. Dahlan Lamabawa. Di tengah-tengah kita juga, alhamdulillah berkesempatan hadir Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah, ya. Ibu Dr. Haja Mahmuda yang sama kita cintai dan kita hormati, dan segenap pengurus wilayah Syiah lainnya yang bergabung pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari yang sejuk dan berberkah ini, siogianya lah kita untuk terus-menerus dan tidak henti-hentinya menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kita pada Khaliq Rabbul Jalil atas sejumlah nikmat dan karunia yang juga tidak pernah henti-hentinya dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita semua, tentu dengan harapan dengan berbagai nikmat dan karunia itu dapat kita manfaatkan dengan seoptimal dan seefisien mungkin sebagai wujud konkret dan sebagai manifestasi dari upaya kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat fisik lahiriah dalam bentuk kesehatan, kesempatan, kekuatan, umur yang masih tersisa tentunya. Apalagi kita baru ditinggal pergi oleh salah seorang kader andalan kita, kader yang sangat potensial, yang menjadi kebanggaan kita bersama, Bapak Dr. Haji Usman Jasad. Ini menjadi peringatan dan pelajaran untuk kita semua. Saya kira tentu nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat mental spiritual dalam bentuk semangat ukhuwah Islamiyah, semangat silaturahim, semangat tafaqquh fiddin, semangat dalam menghidupkan nilai-nilai syariah, semangat dalam menggelorakan, kalau istilah Pak Dr. Dahlan Lamabawa, menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira dengan nikmat-nikmat itu semualah yang kemudian menjadi motivator sekaligus dinamisator dalam diri kita sehingga kita dapat berkumpul dan bersua di Zoom pada malam hari ini dalam sebuah rangkaian kegiatan pengajian rutin yang setiap bulan kita selenggarakan. Dan untuk tema kali ini saya diamanahi untuk membawakan materi tentang Islami dalam perspektif keimanan dan sains, yang agenda awalnya mestinya dibawakan oleh almarhum, tetapi karena Allah berkata lain, maka saya kira kesempatan yang berbahagia ini saya diminta oleh beliau untuk menyampaikan. Walaupun hampir sebenarnya ingin minta izin karena baru saja sampai setelah beberapa hari ini perjalanan raker di Sopeng, lanjut di Boni, dan terakhir tadi di
Jeneponto. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Isra Miraj, ya, maka tentu ayat yang paling terngiang dan paling nampak dalam memori kita adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ini dimulai dengan kata-kata subhanalladzi, maha suci Allah. Para pakar tafsir mengatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai informasi tentang peristiwa Isra Mi'raj ini dengan kata maha suci Allah? Oleh karena peristiwa yang dialami oleh Rasulullah baik ketika Isra maupun Mi'raj dari Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Aqsa dan dari kemudian Baitul Aqsa ke Sidratul Muntaha adalah peristiwa yang sangat tidak masuk akal. Peristiwa yang sangat di luar dari logika manusia. Sesuatu yang dipandang sebagai informasi yang impossible. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini sebagai sebuah peristiwa penting yang harus kita imani. Karena itu ketika Rasulullah selesai melakukan kegiatan ini, sehari setelah Isra Mi'raj, di pagi hari Rasulullah duduk termenung di Ka'bah, dan ketika itu disaksikan oleh Abu Jahal sebagai laki-laki yang sangat getol membenci Islam dan sangat keras terhadap perjuangan Islam. Mempertanyakan, ada apa yang terjadi dengan engkau Muhammad? Mengapa engkau berenung begitu rupa? Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa dia telah mengalami suatu peristiwa penting dalam hidupnya, yakni proses perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Maqdis dan selanjutnya ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam, yang dengan mengendarai seekor binatang sejenis sebesar kuda yang bersayap diantar oleh malaikat Jibril, dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami. Lalu ini dipandang sebagai momen yang paling strategis oleh seorang Abu Jahal untuk mempermalukan Rasulullah. Ini merupakan kesempatan untuk menjatuhkan dan menghabisi Islam. Dan karena itulah kemudian Abu Jahal meminta agar Rasulullah ini agar disampaikan kepada khalayak ramai, agar disampaikan kepada orang banyak. Tujuannya apa? Untuk memberi keyakinan bahwa betapa Islam itu adalah agama yang sangat tidak masuk akal. Ingin meyakinkan bahwa informasi itu adalah informasi dusta, adalah khayalan dan mimpi yang disampaikan oleh Muhammad. Tetapi kemudian Rasulullah menerima tawaran itu. Maka dipilihlah satu tempat, satu bukit, di situ Rasulullah menyampaikan apa yang beliau alami. Karena itu kenapa kemudian Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdi, maha suci Allah, oleh karena semua orang tidak percaya. Bahkan ketika informasi ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Quraisy, semua menjadi ingkar. Yang tadinya ingkar bertambah ingkar. Bahkan umat mukmin yang tadinya beriman, sebahagian ada yang tidak percaya. Mengapa? Karena tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada seorang manusia yang kalau dalam kalkulasi perhitungan kuda yang paling hebat dan kuat sekalipun, yang bisa menempuh perjalanan dari Makkah menuju Palestina itu dalam jarak 1.500 kilo lebih, hanya dalam satu malam, apatah lagi menembus 7 lapis langit, itu tidak mungkin. Maka karena itulah ketika informasi ini disampaikan kepada masyarakat Quraisy, hampir semua mereka itu tidak percaya. Bahkan sebagian orang beriman tidak percaya. Bahkan Abu Jahal kemudian mendatangi dan meminta kepada tokoh-tokoh musyrikin untuk mendatangi khusus Abu Bakar untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad ini keliru. Kalau Abu Bakar menyatakan bahwa ini berita adalah berita yang tidak masuk akal, maka habislah sudah Islam. Lalu mereka berbondong-bondong menemui Abu Bakar di kebunnya, menyampaikan bahwa telah terjadi begini dan begini yang dialami Rasulullah semalam. Tapi ternyata Abu Bakar menjawab, kalau informasi itu datang dari Muhammad, maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mengimaninya. Kalau informasi bahwa Muhammad telah naik ke Sidratul Muntaha, ke 7 lapis langit, bagaimana mungkin saya dapat menolaknya?
ketika Muhammad mengatakan bahwa saya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di rumahku, saya beriman. Maka bagaimana mungkin saya dapat menolak ketika Muhammad mengatakan bahwa dia melakukan perjalanan yang cukup panjang ke Sidratul Muntaha. Bahkan kalaupun dalam pandangan penglihatan saya yang saya lihat adalah warna putih, tapi kemudian Rasulullah Muhammad mengatakan ini adalah warna hitam, maka saya akan membohongkan pandangan saya dan saya akan mengatakan itu adalah warna yang hitam pula. Sebegitu keyakinan Abu Bakar, dan ini menjadi cikal bakal kegagalan seorang Abu Jahal untuk meyakinkan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak masuk akal. Momen yang baik ini kemudian dimanfaatkan oleh Abu Bakar. Dengan cara apa? Beliau kemudian bersama-sama dengan Abu Jahal mengumpulkan orang banyak dan menyampaikan bahwa kalau Muhammad ini keliru dengan apa yang disaksikan, maka dipersilahkan untuk semua orang meninggalkan agama Muhammad. Tapi kalau kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad ini benar, maka tidak ada alasan untuk kemudian tidak menerima informasi ini dan sekaligus mengimani ajaran Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad tidak pernah sama sekali berkunjung ke Palestina. Tidak pernah mendatangi atau menziarahi Palestina. Berbeda halnya dengan tokoh-tokoh Quraisy, hampir mereka sudah melakukan perjalanan ke sana. Maka ditanyalah Rasulullah, apa saja yang engkau saksikan di Palestina? Jikalau apa yang kau sampaikan itu sesuai dengan apa yang disaksikan oleh para tokoh-tokoh Quraisy, maka kamu sesungguhnya benar. Tapi kalau apa yang kau sampaikan itu keliru, maka tidak ada alasan kemudian orang meninggalkan Islam. Maka Rasulullah pun menjelaskan tentang bagaimana Palestina dengan keadaan Masjid Al-Aqsa, dengan lingkungannya, dengan warna-warni, dengan kebiasaan, dan seterusnya. Dan tidak satu pun dari informasi yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Palestina, itu yang keliru. Dan ini menyebabkan para tokoh-tokoh Quraisy terjangkau. Mereka terheran-heran bagaimana mungkin Rasulullah bisa menjabarkan peristiwa dan kejadian yang ada di Palestina, para Rasulullah tidak pernah ke sana. Ini membuktikan bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah adalah benar-benar terjadi. Nah, saya ingin kembali kepada ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Abu Bakar kemudian bergerak As-Siddiq oleh para sejarah mengatakan bahwa oleh karena Abu Bakar adalah orang yang pertama mengimani dan percaya terhadap informasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan karena itulah kemudian ini memberikan efek yang sangat luas kepada sahabat-sahabat yang lain, dan pada akhirnya setelah Rasulullah menjelaskan berbagai macam peristiwa, ada satu lagi peristiwa yang cukup meyakinkan masyarakat musyrikin ketika itu. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa ada satu kabilah ya yang menuju ke Mekah dari satu perjalanan Palestina menuju Mekah, dan ternyata dari kabilah itu ada satu kendaraan yang nyasar. Lalu mereka bingung mencari mana kendaraan yang nyasar itu, kendaraan yang dengan kuda yang diikat dengan tali merah berwarna putih, kudanya putih. Dan setelah mereka bingung, ada suara yang berteriak bahwa di sana letak kuda tersebut. Nabi jelaskan seperti itu, dan setelah akan masuk kabilah ini, mereka pun belum menemui kabilah itu. Mereka bertanya, apakah betul telah terjadi seperti ini? Ada kabilah yang kehilangan kendaraan, ada kabilah yang kemudian bingung mencari mana kendaraan yang hilang itu, dan identitasnya berwarna merah dengan kuda yang putih dan seterusnya. Ternyata dikatakan betul. Lalu bagaimana cara Anda menemukan yang hilang itu? Dijawab bahwa ada suara yang datang dan atas yang menyampaikan bahwa letak daripada kendaraan yang hilang itu ada di lembah ini, dan ternyata betul itu adalah suara Rasulullah Muhammad, dan semakin yakinlah mereka bahwa kebenaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Ini yang pertama. Jadi penegasan subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan, adalah untuk menjawab keraguan-raguan atau sikap skeptis dari masyarakat musyrikin terhadap informasi tersebut. Ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, sebenarnya ada beberapa rentan peristiwa yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj sebelumnya. Jadi Isra Mi'raj sesungguhnya merupakan apresiasi penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah
setelah Rasulullah mengalami sebuah kondisi kejiwaan yang sangat berat. Ya. Saya mencatat bahwa rentetan peristiwa itu saya namakan bahwa yang pertama adalah kondisi kejiwaan sebagai sebuah restorasi atau pemulihan kembali. Yang kedua adalah resonansi untuk menciptakan ketenangan dalam jiwa Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah resolusi, sebuah langkah atau tekad untuk membuat satu gerakan atau menyelesaikan masalah. Rentetan yang ketiga, empat adalah revolusi sebagai langkah untuk melakukan perubahan. Dan yang terakhir adalah rekognisi sebagai pengakuan dari apa yang dialami oleh Rasulullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Jadi apa yang dialami oleh Rasulullah sesungguhnya bukan keinginannya sendiri, adalah sebuah perjalanan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghargaan. Setelah paling tidak ada 3 kejadian penting. Yang pertama terkait dengan embargo ekonomi. Bagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabatnya serta keluarga terdekatnya mengalami sebuah embargo ekonomi yang menyebabkan beliau dan keluarganya terancam mati kelaparan. Akses untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi, bisnis dan sebagainya pun terputus. Itu berlangsung kurang lebih 3-4 tahun lamanya. Lalu kemudian peristiwa yang kedua terkait dengan Amul Huzn. Peristiwa tahun duka cita yang meninggalnya 2 orang yang terdekat dalam kehidupan Rasulullah. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, ya, istri beliau yang telah memiliki jasa yang luar biasa dalam kehidupan Rasulullah dan dalam perjalanan dakwah. Bagaimana beliau telah berkontribusi dan memberikan sumbangsi yang sangat signifikan untuk kemajuan dakwah dengan menyumbangkan bukan hanya materi, pikiran, bahkan perasaan dan seluruh jiwa dan raganya untuk kemaslahatan Islam. Dan itulah sebabnya sehingga Rasulullah tidak dapat melupakan bagaimana jasa seorang Khadijah. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan Aisyah yang tidak pernah berjumpa dengan Khadijah mengatakan, "Magibtu ala nisa Nabi ala Khadijah." Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah kecuali kepada Khadijah. Kenapa? Oleh karena Rasulullah setiap hari menyebut nama Khadijah. Sebegitu besarnya peranan dan kontribusi Khadijah dalam hidup Rasulullah dan perjuangan dakwah. Yang kedua, yakni terkait dengan wafatnya orang yang terdekat dalam kehidupan Rasulullah, Abu Thalib. Yang meskipun secara ideologis tidak memeluk Islam, tetapi dalam banyak hal dia selalu tampil terdepan. Ketika Rasulullah mengalami teror, intimidasi, gangguan fisik, bahkan konspirasi untuk menghabisi nyawa Rasulullah, Abu Thalib tampil terdepan. Bahkan ketika kaum musyrikin Quraisy bersepakat untuk melakukan negosiasi, Abu Thalib ditunjuk sebagai orang terdekat dalam kehidupan Rasulullah untuk menyampaikan pesan-pesan kaum Quraisy sebagai delegator. Ya, kita tahu bagaimana ketika Abu Thalib menawarkan, "Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, seluruh suku di negeri ini bersepakat, ya, dan meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada engkau. Kalau engkau ingin harta dari pekerjaanmu ini, tunjuk berapa jumlah harta yang engkau inginkan akan mereka kumpulkan untuk kamu. Kalau engkau ingin wanita, tunjuk dan sebut wanita mana yang engkau inginkan. Bahkan dalam riwayat disebutkan, wanita tercantik di negeri ini pun akan diserahkan untuk engkau, asal engkau mau menerima tawaran mereka menanggalkan dan meninggalkan dakwah Islamiyah. Kalau dengan harta tidak cukup, dengan wanita pun tidak cukup, engkau ingin tahta, kekuasaan, pangkat dan jabatan, tunjuk jabatan yang mana yang engkau inginkan akan diserahkan kepada kamu. Bahkan puncak tertinggi dari kekuasaan di negeri ini pun akan diberikan kepada kamu sepanjang engkau bersedia meninggalkan dan menanggalkan dakwah Islam. Bagaimana respon Rasulullah ketika itu? Beliau menjawab, "Wallahu ya ammi, la wada'a asy-syamsa fi yamaini wal qamara 'ala yasari, ala atruka hadzal amal ma taraktu hatta yati Allah bi amri aw ahlu kafi." Jangankan mereka mampu memberikan hal-hal yang bersifat remeh-temeh dari kehidupan dunia, mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah Islamiyah, ma taraktu, aku tidak akan pernah mau meninggalkannya hatta yati Allah bi amri, sampai Allah menurunkan perintahnya agar aku menghentikannya, au ahlu kafi, atau aku harus binasa karenanya. Jawaban Rasulullah SAW ini tidak membuat Abu Thalib bersedih hati. Malah justru ketika itu Abu Thalib mengatakan, lanjutkan dakwahmu,
dan saya siap berada di belakang kamu untuk membackup semua gerakan-gerakan dakwah yang kau lakukan, dan saya tidak akan rela membiarkan orang Quraisy dan suku-suku yang lain berlaku bengis dan biadab kepada kamu. Jadi ini peristiwa kedua yang terkait mengapa kemudian dilakukan proses Isra Mi'raj sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk penghargaan untuk merehabilitis suasana kebatinan yang dialami oleh Rasulullah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peristiwa yang kita kenal dengan dakwah di Taif. Bagaimana Rasulullah di tahun itu mengalami sebuah goncangan yang sangat dahsyat, bukannya mendapatkan respon ataupun sambutan yang antusias dari masyarakat Taif ketika itu, malah justru Rasulullah dilempari dengan batu, wajahnya berlumuran darah, bahkan riwayat menyebutkan sampai beberapa gigi beliau tanggal karena peristiwa itu. Dan Rasulullah sangat sedih. Dan pada saat bersamaan para malaikat turun berbondong-bondong, mereka menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, seluruh masyarakat Taif telah berlaku kasar dan biadab kepada kamu. Kalau engkau ingin mereka kami binasakan semuanya, tinggal engkau berdoa kepada Allah, kami akan lakukan itu. Kalau engkau ingin negeri mereka kami angkat, lalu kemudian kami ratakan dengan tanah, sehingga tidak satu pun dari mereka yang tersisa, tinggal engkau berdoa dan menyampaikan kepada Allah. Tapi bagaimana respon Rasulullah? Justru Rasulullah menjawab, bal arju ayyakhrujallahu min aslabihim wa ya'budullah. Justru aku berharap kalau mereka menolak seruanku, satu waktu nanti ada generasi mereka yang akan menjadi pengganti yang justru akan getol memperjuangkan Islam. Dan terbukti memang Taif menjadi salah satu kota yang sangat kuat di dalam pembelaannya terhadap Rasulullah dan dakwah Islamiyah. Nah, bahkan doa yang sangat terkenal yang beliau sampaikan yang sering kita dengar, Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri ampunlah umatku, kaumku, mereka melakukannya karena mereka tidak mengetahuinya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan bentuk reward penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang setelah sebelumnya mengalami suatu kondisi kejiwaan yang sangat hancur, kondisi kejiwaan yang sangat lemah, di mana menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan baik internal maupun eksternal, baik orang-orang terdekatnya maupun orang-orang yang jauh, dan ketika itulah Allah kemudian memperjalankan. Ya, jadi saya kira ketika ada kegiatan-kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah bentuk apresiasi, itu adalah bentuk reward. Jadi perlu juga kita melakukan rekreasi supaya suasana-suasana kejenuhan, suasana-suasana yang sempat tegang itu bisa kita kemudian legalisir. Dan itulah yang dialami oleh Rasulullah. Selain daripada aspek spiritual, ya, jadi aspek spiritual sangat kental, juga aspek sosial akan kita kaji dan kita akan bahas juga termasuk dengan terkait dengan aspek-aspek yang lain. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Saya ketika belajar beberapa waktu yang lalu di Mesir, salah seorang ulama ya yang bernama Ahmad Daud mengatakan, kenapa Allah menggunakan kata-kata bi'abdihi, hambanya? Oleh karena kata-kata abdi itu bermakna fisik dan roh, bermakna jasmani dan rohani. Bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah pada proses Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar rohaninya saja, sebagai banyak orang yang mengatakan bahwa hanya jiwanya saja tapi kemudian fisiknya tidak. Ini menjawab bahwa yang dialami oleh Rasulullah pada proses Isra Mi'raj adalah roh dan jasad. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan. Nah, kita masuk pada kajian tentang lailan. Para pakar sejarah mengatakan bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah pada waktu itu ada muatan dan substansi yang sangat strategis. Allah ingin memberikan satu pelajaran berharga kepada Rasulullah dan kepada seluruh umat muslim sebagai pemangku dakwah, bahwa malam merupakan simbol keteduhan, simbol kesejukan, simbol kedamaian. Maka karena itu Islam ini harus disampaikan dengan cara-cara yang santun, cara yang sejuk, cara yang teduh, cara yang damai. Islam tidak boleh disampaikan dengan cara yang ekstremis. Islam tidak boleh disampaikan dengan cara yang radikalis, apalagi dengan tindakan-tindakan teroris. Ya. Walaupun ini juga perlu menjadi kajian tersendiri ketika Islam selalu dilekatkan dengan persoalan-persoalan terorisme dan ekstremisme. Tetapi yang pasti bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin adalah agama yang menuntun umatnya untuk selalu dan terus menyampaikan Islam ini dengan cara yang penuh dengan kelembutan, dengan moderasi, dengan cara-cara yang penuh dengan
kedamaian. Ya, saya kira pemaksaan kehendak, ya, pemaksaan keinginan dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga kemurnian Islam, menjaga akidah Islam, menjaga tauhid Al-Quran dan ajaran Islam yang orisinil dan otentis, ini bukan menjadi alasan untuk kemudian kita mengembangkan Islam dengan cara-cara yang kasar ataupun pemaksaan kehendak. Karena itu Al-Quran mengatakan, fadzakir fa innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingat dan ajak manusia ke jalan yang benar, karena memang tanggung jawab kalian adalah mengajak manusia ke jalan yang benar. Tapi ingat, lasta alaihim bimusaitir. Kalian tidak diutus oleh Allah sebagai pemaksa. Allah tidak memberikan otoritas kepada kamu untuk memaksakan orang beriman. Soal beriman, soal hidayah, soal petunjuk, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Gagallah seorang Rasulullah, ya, yang berdakwah kemana-mana, yang umatnya sampai hari ini miliaran orang, tapi kemudian pamannya sendiri tidak berhasil diislamkan. Ya. Bahkan Rasulullah pun ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang paling kau cintai, Muhammad sekalipun. Paman, laisa alaika hadahu walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan di tanganmu petunjuk, tapi petunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Abu Talib pun meninggal, Rasulullah mencoba mendoakan. Rasulullah lagi-lagi ditegur. Maka Nabi ayastaghfiru walau kan uli kurba. Tidak pantas seorang nabi bahwa dia mendoakan keluarganya, sekalipun keluarga dekatnya sendiri, kalau mereka itu adalah musyrik. Nah, apa yang dialami oleh Rasulullah ini bukan menjadi alasan untuk kemudian kita menempuh dakwah yang ekstremis, dakwah pemaksaan kehendak. Justru ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa di dalam berdakwah kita harus mengikuti sunnah. Gagallah seorang Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, hanya segelintir orang yang menjadi pengikutnya. Gagallah Nabi Ibrahim yang orang tuanya sendiri yang tidak memeluk Islam. Dan begitu pula nabi-nabi yang lain. Tetapi ukuran kebenaran, ukuran keberhasilan dalam berdakwah bukan pada hasil, tapi bagaimana kita mampu mengimplementasikan tugas itu secara konsisten dan konsekuen. Bahwa kemudian hasilnya menggembirakan ataupun tidak, itu bukan menjadi wilayah dan domain kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, karena itulah maka keyakinan yang harus hadir dalam diri kita bahwa soal keimanan, soal hidayah adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka la amana fil ardi kullum jami'a hatta takulun nas hatta yakulum ini. Sekiranya Tuhanmu mau, maka seluruh penduduk bumi akan beriman dan taat kepada Allah. Maka apakah kalian akan memaksakan diri agar orang lain juga beriman? Karena itu Al-Quran sudah mengatakan, ya, man amara bima'rufin falyakun amruhu bima'ruf. Siapa yang ingin menegakkan yang benar, maka jalannya juga harus benar. Tidak boleh pemaksaan kehendak, karena al-ghayatu la tubarrirul wasilah, tujuan tidak boleh menggunakan segala cara. Dalam salah satu ayat dikatakan, wa ma anta bijabbar fadzakirhum bil Qur'an. Dan tidaklah kalian itu dihadirkan oleh Allah sebagai pemaksa, maka sampaikanlah Islam itu dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an artinya dengan bil hikmah. Kita sudah tahu, sepertinya terganggu jaringannya. Jaringannya mungkin kurang bagus. Saya coba hubungi dulu. Terlempar beliau keluar ini. Keluar. lobet mungkin HP-nya Pak Pro. Gimana kabar Takalar?
Alhamdulillah. Kenapa putus suaranya? Dia pakai HB Pak Dokter. Jadi mungkin lowbat. Mungkin lobby. Mungkin Artinya lobby HP-nya itu progresnya. Iya, ini saya telepon juga nada panggil tapi Jadi kali lubang lubang untuk disitulah awal istri. Tidak ada kayaknya narasumber Rasanya nyerinya. Saya juga bingung banget. Lumayan Ustaz Dahlan infonya. Lanjut, Ustadz Moderator. Mati-mati sila ini, Ustaz. Iya. kayaknya lowbat karena saya telepon, saya chat juga belum respon. Iya. Jadi dilanjutkan oleh Pak Koordinator. Ya, koordinator yang harus lanjutkan ini. Ngobrol-ngobrol dulu. Kita belum Oh, mengangkat gitu. naik. Ya, Mulai mi on. HP-nya mulai on. alhamdulillah. Berarti lobek betul itu. Ya, lowbat. Ya, dia dari perjalanan tidak memperhatikan kita. Lupa. Iya. sempat putus asa. Sekarang udah nggak ada jalan keluar. Bingung Bapak. Belum lagi. Saya pernah mau dimasukkan penjara Bapak. Baju pelanggan. Hilangin baju pelanggan. Kebetulan pelanggan saya itu adalah pejabat. Ya sudah. Saya dipanggil polisi. Saya Yap. disuruh pilih dua pilihan. Satu, saya harus mencari kemana-mana daripada saya masuk penjara. Di saat Sepertinya beliau terlempar keluar ini. Iya, lowbat kayaknya. Sekarang baru on. Sekarang baru on HP-nya tapi saya telepon chat belum respon. Coba ditelepon Ustaz. Telepon aja. Sudah. Saya coba telepon lagi. Nah, seru-serunya ini baru. Seru-serunya lagi dicatat ini. Iya. Biar orang Jakarta ada juga ini di Zoom. Serius nih ini Ustadz. Jangan-jangan kapasitasnya Zoom ini yang kurang Ustaz.
Iya, Ustaz, Bukan. tidak. Gangguan di HP-nya dia. Gangguan di beliau, Ustaz. Iya. Oh gitu. Mudah-mudahan beliau sadari bahwa sementara beliau terlempar ini. Nah, dia sudah centang biru juga sudah centang biru juga chat saya, dia sudah baca. Kapasitas 300 jika apa ini Ustaz? Ya kan baru 146 yang Iya. 146 gini saya lihat peserta. Iya. Si banyak. Oh, ada balasannya, jaringan sangat lemah. Nih. Oh, Tapi tadi bagus toh. Bisa Tadi mungkin bagus. disampaikan Ustaz, supaya nggak usah pakai kamera kalau jaringannya low, Ustaz. Oh, begitu. Iya, Ustaz. Mungkin Saya diaktifkan kameranya. Tak mau. Sana. Ayo kita bermain. masing-masing istirahat, minum kopi, makan snacknya dulu. Silakan panitia bagi. Alhamdulillah sudah join, Ustaz. Sudah join kembali ke materi, Ustaz. Sudah gabung ya? Sudah. Iya. Masya Allah. Mohon maaf terputus ini. Iya. Ya, silakan Prof dilanjutkan. Ya, saya kira ini mengikuti mungkin ritme kondisi fisik lagi memang kurang sehat juga. Jadi, ya baik. Kembali kepada pembahasan kita sebelumnya. Bahwa Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian, ini sekaligus jawaban kepada masyarakat umum bahwa satu stigma yang tidak benar, satu pandangan yang keliru, satu mindset yang perlu kita luruskan jika ada image kesan yang kekerasan agama yang menyampaikan pesan dengan pemaksaan kehendak dan seterusnya. Justru Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi kelembutan, kesejukan dan keteduhan, dan itu menjadi pesan yang paling esensial dan substansial yang diajarkan oleh Rasulullah kepada bagaimana Islam ini disampaikan dengan tindakan-tindakan yang ekstremis meskipun berbeda keyakinan sekalipun. Karena waktu yang sangat membatasi kita coba melihat aspek yang lain pada ayat ini. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang diberkati
ini segala kegiatan yang terkait dengan kemasjidan insya Allah akan membuahkan maslahat. Insya Allah akan memberikan dampak positif. Tidak hanya pada aspek ketenangan jiwa, tetapi termasuk pada aspek finansial dan aspek ekonomi. Sebagian pakar mengatakan bahwa tidak akan pernah Anda menemukan ada orang yang dekat dengan masjid kemudian kehidupannya melarat. Kalian tidak akan pernah menemukan ada satu manusia pun di dunia ini yang begitu dekat dengan masjid lalu kemudian ekonominya menjadi hancur. Justru mereka-mereka yang tadinya ekonominya mungkin pas-pasan, tapi karena sering berinteraksi dengan masjid, justru kemudian ekonominya semakin meningkat. Saya kebetulan diminta oleh Bapak JK untuk mendampingi beliau pada organisasi yang mungkin kita tahu semua, DMI, Dewan Masjid Indonesia Pusat. Beliau dalam komentarnya bahwa salah satu kunci dan rahasia kenapa kemudian rezeki beliau berjalan dengan lancar, bahkan orang mengatakan berlimpah. Beliau mengatakan bahwa harus selalu dekat dengan masjid. Yakinkan bahwa semakin dekat kita dengan masjid, semakin banyak kita berkontribusi dengan masjid, insya Allah akan memberikan keberkahan. Tentu kalau kita berbicara tentang keberkahan, tidak hanya pada aspek finansial, tapi terkait dengan semua aspek. Ketenangan jiwa, ketenangan rumah tangga, membangun suasana yang harmonis dan kondusif dalam lingkungan di mana kita beraktivitas, dan semua itu terkait. Karena itu para pakar sejarah mengatakan bahwa kenapa kemudian Makkah Al-Mukarramah ya dan sekitarnya yang tadinya tandus, yang gersang, yang tidak bisa ditumbuhi oleh pepohonan, tapi kemudian kehidupan mereka itu sejahtera, itu karena semangat kemasjidan. Itu karena semangat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, diberikan keberkahan. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kalau kita ingin sejahtera, ingin ekonomi kita mapan, ingin lepas dari berbagai macam persoalan, ingin terlepas dari berbagai macam beban, termasuk menemukan suasana kebatinan yang betul-betul kondusif, Iya, macet lagi. Kebatinan. Ya. Kesempatan Ketenangan. minum kopi lagi. Ketenangan batin. Dekat dengan masjid. Membangun jaringannya beliau. Yang tidak pentingnya juga tempat untuk kita saling berinteraksi. Baik, ketenangan batin, masjid dengan masjid. Nah, saya kira kita masih ingat bagaimana menjadi kata kunci bagi kita semua bahwa mari kita menemukan suasana kedamaian, ketentraman, dan mari kita raih keberkahan hidup itu melalui masjid. Keberkahan tentunya adalah kebutuhan-kebutuhan yang lebih urat, finansial, ekonominya terbatas, pekerjaannya mungkin pas-pasan, tapi kemudian mereka menemukan sebuah kenyamanan batin, mereka letak pada persoalan tersebut dan interaksi yang harus dengan Allah. Masjid ke masjid ini, bila masjid ingin menunjukkan tanda kekuasaan dan kebesarannya, ya, bahwa dalam peristiwa itu banyak yang dialami oleh Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasulullah diperlihatkan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa, baik yang terkait dengan
metafora ataupun kejadian-kejadian yang terkait dengan ada orang yang kemudian melakukan aksi memecahkan kepalanya sendiri, lalu kemudian digambarkan Rasulullah itulah adalah orang yang tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ya. Ada orang yang bibirnya sebagai gambaran orang yang hanya pandai berretorika, hanya mampu mengeksplikasikan pikiran-pikirannya, tapi kemudian tidak mampu mengimplementasikan dalam tindakan konkret pada dirinya dan keluarganya. Bagaimana kemudian ada orang digambarkan mengumpul, yang digambarkan orang yang terlalu cinta dunia, hubud dunia, wakariyatul maut, yang laki-laki yang berlari mengelilingi api, yang digambarkan kepada orang yang tidak pernah menemukan rasa wara, ya, selalu haus dengan duniawi. Semakin dia mencari dunia, semakin dia penasaran, ya. Termasuk bagaimana digambarkan tentang wanita tua, ya, yang di jalanan sebagai simbol bahwa dunia ini semakin dikejar, semakin membuat penasaran, dan seterusnya. Nah, saya kira Tuhan ingin memperlihatkan kejadian-kejadian ini sebagai oleh-oleh Rasulullah untuk umatnya. Nah, ada satu hal yang menarik, bahwa ternyata puncak kebahagiaan yang dialami oleh Rasulullah setelah mengalami sebuah proses yang cukup panjang dengan berbagai macam getirnya perjuangan, beliau berjumpa dengan Allah, sebuah kenikmatan yang paling puncak, yang istilahnya puncak kulminasi kenikmatan spiritual. Beliau merasakan sebuah kedamaian. Tapi apa yang terjadi? Fenomena yang menarik bahwa ternyata Rasulullah tidak mau tinggal dan betah bersama dengan Allah. Tapi Rasulullah tetap ingin turun ke bumi. Rasulullah tetap ingin menemui umatnya. Dan ini menjadi simbol bahwa Rasulullah adalah sosok yang memiliki semangat altruisme, semangat kepedulian, semangat tanggung jawab moral untuk selalu mendampingi umatnya. Beliau tidak merasa nyaman hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi beliau ingin menyelamatkan umatnya. Jadi filosofi bagaimana Rasulullah yang menemukan kenikmatan di alam surgawi, kemudian kembali ke dunia, itu menggambarkan sebuah tanggung jawab moral dan panggilan hati dari Rasulullah untuk selalu membersamai umatnya dan ingin melihat umatnya ini selamat, ingin menuntun umatnya dan ingin terus melakukan pencerahan. Dan saya kira filosofi ini tidak hanya merupakan bahagian dari wilayah Rasulullah, tapi ini juga menjadi filosofi hidup bagi kita semua, bahwa bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita mengajak orang lain, tidak hanya memikirkan bagaimana kita selamat diri sendiri, tapi juga bagaimana menyelamatkan. Nah, saya kira dari penutup peristiwa itu adalah ayat innahu huwas sami'ul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui, artinya bahwa banyak pandangan, banyak pikiran, banyak tanggapan yang bertentangan dengan semangat ini, tetapi Allah mendengar semua suara-suara yang sumbang. Allah mengetahui pandangan-pandangan yang keliru. Allah memahami kelompok-kelompok yang berusaha mencederai peristiwa ini dan seterusnya. Karena Allah akan memberikan ganjaran semua apa yang telah diperbuat. Namun kalau kita menarik kesimpulan dari seluruh kejadian, ada satu nilai yang paling dasar, di mana Rasulullah SAW menerima perintah sholat, ya. Jadi berbeda halnya dengan ajaran-ajaran yang lain tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Itu perintahnya dari Allah melalui perantara malaikat Jibril melalui wahyu, tetapi khusus untuk perintah sholat, Rasulullah sendiri yang langsung ke Sidratul Muntaha menerimanya. Yang kalau kita lihat kronologisnya, bagaimana proses perjalanannya dari 50 kali, kemudian 40 kali, 30 kali, dan terakhir sampai 5 kali setelah Rasulullah melakukan negosiasi penawaran karena dipandang sangat memberatkan umatnya. Tetapi yang pasti bahwa sholat merupakan substansi daripada proses Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah, dan karena itu sholat harus menjadi napas dari seluruh aktivitas kita. Sholat dalam makna yang universal, tidak bisa kita maknai sholat itu dalam gerakan ritual semata, tetapi dalam makna yang lebih universal. Kita mulai sholat dengan takbiratul ihram,
dengan menegakkan bahwa Allah yang maha besar, lalu kemudian kita tutup dengan salah bahwa Islam itu adalah ajaran yang membawa keselamatan, maka semangat ini harus mewarnai seluruh aktivitas kita sebagai penggerak dakwah. Nah, yang tidak kalah pentingnya tentu, sholat itu tidak hanya dipahami dan dikerjakan sebagai sebuah kegerakan ritual. Ya, kita tahu salah satu di antara peringatan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Jadi orang yang sholat pun bisa masuk dalam neraka wail. Siapa itu? Salatin mereka yang lalai dalam sholat. Kalau kita melihat makna lalai dalam ayat ini mengandung 3 pengertian. Lalai yang pertama artinya tidak memenuhi waktunya, karena kita tahu waktu sholat itu ada 5 yang sudah ditentukan. Dan sholat akan ala mu'minina kitabam mauquta. Yang kedua, lalai dalam arti tidak konsen, tidak fokus ketika melaksanakan sholat, kemana-mana pikirannya, menghayal ke sana kemari, dan seterusnya. Dan yang ketiga, lalai artinya tidak mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran sholat. Artinya asar, implikasi, efek, dan pengaruh sholat itu tidak mampu terwujud dalam dirinya, sehingga mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kita tahu bahwa orientasi daripada sholat adalah inna sholata kana alal mu'minina mauquta, dan di ayat yang lain tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya bahwa orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya tuntas, orang yang sholatnya benar adalah orang yang mampu terhindar dari berbagai macam tindakan deviatif, tindakan destruktif, tindakan yang dapat membawa kerugian baik untuk dirinya secara individu maupun untuk kehidupan masyarakat secara sosial. Termasuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mencederai ya keimanannya dengan mengambil hak orang lain, dengan terbiasa mengkonsumsi bukan menjadi miliknya. Karena ini juga salah satu yang merusak nilai sholat dan salah satu yang merusak keberkahan hidup, bahwa kebiasaan mengambil hak orang lain yang bukan menjadi hak kita ya merupakan salah satu perbuatan yang harus kita pertanggungjawabkan pada hari kemudian nanti. Karena itu saya kira hadis Rasulullah yang mengatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'in, dia akan bergelincir manusia pada hari kemudian nanti sebelum ditanyai tentang 4 hal. Satu di antaranya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ya. Jadi kehati-hatian di dalam mengkonsumsi makanan juga merupakan salah satu bahagian dari semangat Isra Mi'raj yang dialami dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tokoh para as-salafus saleh, para a'immatul arba, para khulafaur rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian pernah disuguhi segelas susu, lalu kemudian diberitahu bahwa susu itu berasal dari seorang peramal, kemudian beliau mengorek tenggorokannya hingga dia muntahkan karena tidak ingin merusak keberkahan dirinya melalui makanan yang berbau syubhat. Bagaimana Umar Ibn Khattab yang pernah disajikan makanan ya yang sangat menggiurkan dan beliau santap dengan lahapnya, dan setelah diberitahu bahwa itu berasal dari orang yang tidak jelas dari mana datangnya, beliau juga melakukan hal yang sama dengan mengorek tenggorokannya hingga dia muntahkan. Bagaimana sahabat ada sahabat yang pernah ditegur oleh Rasulullah karena satu kebiasaannya setiap selesai sholat dia melompat meninggalkan masjid setelah sholat subuh. Nabi katakan, mengapa engkau melewatkan waktu yang begitu strategis untuk berdoa? Tidak cukup bagi kamu untuk berdoa sejenak? Tidak cukup bagi kamu untuk paling tidak membaca ayatul kursi yang dapat membebaskan kamu dari ancaman berbagai macam bukan aku tidak menghargai waktu yang sempat meninggalkan masjid, saya khawatir anak saya terbangun dan memungut kurma-kurma dari halaman tetangga dan mereka memakannya, dan ini bisa merusak keberkahan dan menjadi tanggung jawab pada hari kemudian nanti. Saya kira banyak peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah inspiratif tentang Umar bin Abdul Aziz, tentang bagaimana tokoh-tokoh di zaman A'immatul Arba'ah. Bahkan ada satu yang terkait dengan Baitul Aqsa ya. Jadi di Baitul Aqsa itu ada satu tempat yang sangat mustajab doa. Ya. Jadi Ibrahim bin Adham pernah satu waktu dia tinggalkan Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Aqsa. Dalam perjalanan itu memakan waktu sampai 1,5 bulan paling cepat. Sebelum sampai ke sana dia membeli sekilo kurma sebagai bekal. Ketika dia menimbang sekilo kurma itu terjatuh satu bukir dan kemudian beliau memakannya. Dalam perjalanan banyak orang yang menitipkan doa kepada Ibrahim bin Adham karena doanya sangat mustajab. Singkat cerita, ketika beliau sampai
di Baitul Aqsa, di situ beliau berdoa. Dan ketika beliau berdoa, berbondong-bondong para malaikat turun dan mengatakan, inilah Ibrahim bin Adam yang doanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir tidak pernah ada doanya yang ditolak. Tapi hari ini doanya kemudian ditolak karena sebiji kurma, karena tidak menjadi hak dan miliknya. Menangis Ibrahim bin Adam dan kemudian ia tanpa aling-aling kembali ke Mekah menemui sang penjual tersebut. Dan ketika sampai di sana, karena perjalanan cukup panjang, ternyata meninggal penjualnya dan yang tinggal hanya ahli warisnya. 11 orang ahli warisnya. Masing-masing 11 orang yang ditemui satu persatu dan meminta penghalalan dari sebiji kurma. Nanti setelah mendapatkan penghalalan baru kemudian kembali ke Baitul Aqsa. Dan di situ kemudian dia berdoa. Dan dari sanalah para malaikat mengatakan, inilah Ibrahim bin Adam yang sempat doanya tertolak karena sebiji kurma, tapi kemudian mendapatkan penghalalan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau engkau setiap saat berdoa dan hampir tidak ada doamu yang dikabulkan, jangan kau salahkan siapa-siapa. Barangkali makananmu, minumanmu, pakaianmu, dan sesuatu yang kau konsumsi berasal dari sesuatu yang syubhat, berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai supaya istajab doa, bagaimana mungkin doa kamu akan dikabulkan. Karena itu saya kira semangat Isra Mi'raj, spirit ini harus mewarnai kehidupan kita untuk juga menghadirkan sikap kehati-hatian. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita konsumsi harus bersumber dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi dan sebagai wujud konkret dari upaya kita di dalam menerapkan ibadah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira waktu sangat oleh gangguan Zoom. Penjelasan kita tentang peristiwa Isra Mi'raj sangat panjang sesungguhnya dan sangat banyak nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Waktu yang sangat membatasi kita, insya Allah lebih memanfaatkan waktu dan kesempatan kita dengan sebaik-baiknya untuk berkhidmat untuk agama, untuk memanfaatkan dunia diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita agar dapat bermaslahat untuk kepentingan umat dan kepentingan Kayaknya nak tutup itu, Stanuding. Belum aktif mic tak, Pak Nuding? Aktifkan dulu mikrofon tak, Stanuding. Ya. Jaringan kayaknya. Baik. Saya kira
sudah ditutup pemateri kita. Dan sebetulnya kita mau ada diskusi sedikit ini. Tapi beliau kayaknya sudah keluar ya. Jaringannya Sepertinya. kayak terganggu itu kan. Sudah berkali-kali. Iya. Sudah keluar kayaknya. Iya, Ustaz, sudah keluar beliau, Ustaz. Kayaknya keluar lagi. Oh iya. Baik, kalau begitu kita minta Ustadz dalam memberi closing statement. Silakan Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah rencana kita sudah terlaksana. Adapun gangguan Zoom kita maklumi karena beliau juga baru tiba dari daerah sehingga terburu-buru mendapati waktu. Alhamdulillah banyak hal yang beliau sudah sampaikan dan tadi di awal belum dikenalkan secara lengkap. Pak Prof ini alumni Fakultas Agama Unismu Makassar. Beliau kakak kelas saya di FAI, Fakultas Agama. Cuma beliau tarbiyah, saya usuluddin. Kemudian sebelum melanjutkan S1-nya di Fakultas Agama Unismu, beliau sebenarnya sudah hampir selesai S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan aktivitas kemubaligannya memang di Jakarta, di Majelis Tabligh PWM DKI Jakarta. Cukup aktif. Kemudian ketika tiba di sini, saya sama-sama di FAI, kemudian lanjut sama-sama S2 di UIN. Kemudian beliau berkarir dosen agama di UNM. Setelah itu baru pindah ke UIN. Ketika susunan pengurus Majelis Tabligh, memang saya minta kesediaannya untuk menjadi bagian dari Majelis Tabligh dan tempatnya di Dewan Pakar bersama beberapa kader-kader Muhammadiyah lainnya yang ada di UIN dan di beberapa kampus. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi, tadi tembus 150 kayaknya ya. Kemudian pada saat gangguan jaringan itu banyak juga yang mundur, mungkin juga gangguan jaringan. Kita ucapkan terima kasih untuk Prof. Munawir, sekaligus pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menyampaikan selamat atas raihan guru besarnya. Kita tunggu pengukuhannya agar menambah kapasitas akademik warga Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Beliau ini juga termasuk sangat aktif menulis di berbagai media dan rutin dia kirim juga ke grup Majelis Tabligh. Sesuatu yang sangat positif dan mencerahkan. Saya kira demikian. Terima kasih Majelis Tabligh sudah terus melakukan pengajian rutin ini supaya persiapannya lebih matang. Untuk bulan Februari sudah dipersiapkan agar pelaksanaannya juga tetap stabil, tetap maksimal sebagaimana pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Syukran untuk semuanya. Beberapa pimpinan wilayah standby sampai akhir, Ibu Dr. Mahmudah juga masih ada, Ustadz Mawardi, Ustadz Abbas, Bapak pimpinan daerah, ada Pak Ismail, ada Pak Ismail dari Pangkep, ada juga dari Bantaeng, ada juga dari Palopo. Lumayanlah hampir seluruh PDM hadir dan juga mubalik junior maupun mubalik senior ada semua hadir. Alhamdulillah ini merupakan bagian daripada spirit bermuhammadiyah kita.
Pak Ketua PWM, Pak Prof. Ambo itu selalu mengatakan dan menyampaikan, memberi motivasi bahwa semua level pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan, kalau tidak ada program bisa lakukan, program utamanya adalah pengajian. Dan itulah sebenarnya ruhnya Muhammadiyah dalam berbagai aktivitas adalah pengajian. Tentu itu menjadi kegiatan kunci. Sementara kegiatan lainnya juga tetap berjalan sesuai tupoksi majelis lembaga masing-masing. Di semua level, dari pimpinan wilayah, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, daerah, cabang, ranting, dan seterusnya. Demikian apresiasi pimpinan wilayah untuk Majelis Tabligh dan panitia serta seluruh peserta yang hadir. Saya akhiri, nasrun minallah fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dr. Dahlan selaku koordinator Majelis Tabligh telah memulai pengajian kita, mengantar sekaligus memberi pernyataan. Kalau Mbak, pernyataan enak jadi. Nah, kami atas nama pengurus Majelis Tabligh Ada yang mau menyampaikan sesuatu di antara kata-kata pihak atau siapa? Atau ada yang mau disampaikan, Ibu Aisyah? Tidak ada, Ustaz. Itu ada Pak Ketua PDM Kota Makassar, Pak Oke, Ahmad. ada yang Tahu, sampaikan? Mutki, Suaranya. Ustaz. Mutki. Buka kian, Ustaz. Suaranya. Termut. Pak Mutki, anunya suaranya pakai. Belum terbuka mic tak, Ustaz? Iya, minta maaf terlambat baru datang, lebih terlambat daripada tidak. Sekaligus diberi kesempatan untuk memberi nasihat. Terima kasih. Iya, bisa saya tambah sedikit? Bisa sekitar 5 menit. Masya Allah, 5 menit. Ganti pengganti tanya jawab. Bukan tanya jawab, sekedar menyampaikan apa yang saya baca. Ada ulama yang mengatakan bahwa salat ini sebenarnya al-qulubul musalliyah. Yang salat itu adalah hati. Jadi kita dianjurkan dalam melakukan salat, bagaimana mengaktifkan hati dan pikiran kita itu sebesar-besarnya di dalam salat. Dan mengusahakan menghindarkan pikiran-pikiran yang lain selain daripada salat. Jadi nasihatnya ulama itu mengatakan, sebagaimana kalau kita ihram, tidak boleh kita macam-macam selain daripada apa yang dibenarkan dalam ihram, maka begitu juga dalam salat, tidak boleh kita lagi setelah takbiratul ihram melakukan perkataan yang bukan perkataan salat, melakukan perbuatan yang bukan perbuatan salat, sebagaimana berpikir dan mengingat dan merasakan yang bukan berkaitan dengan salat. Usahakanlah katanya pikiran kita itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan daripada salat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi yang sangat membantu kita untuk mengingat Allah dalam salat ialah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu paham apa yang kamu katakan. Ya, inilah nasihat untuk diri saya dan kepada semuanya. Sekali lagi saya minta maaf. Seharusnya saya duluan karena kita ini PDM Makassar. Harusnya duluan, tapi apa boleh buat. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya.
Hadanallahum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak Kiai atas nasihatnya. Saya kira Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para hadirin hadirat jamaah Zoom, kita cukupkan pengajian kita kali ini ya. Sebab pemateri kita juga sudah keluar dan tentu tidak memungkinkan untuk kita tanya jawab. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi oleh teman-teman yang lain, terutama Ibu Aisyah ya, kalau tidak ada lagi, mari kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama membaca lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Yeah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkati semuanya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Iya, Amin. meskipun hujan, semangat tidak boleh dingin. Semangat harus tetap. Amin. Masya Allah. Iya. Sehat selalu pakai Sudah. Said. Ya, terima kasih. Semuanya Sudah makin sehat. ditunjukkan waktu milad Pangkep Ustaz. Iya. Hujan, macet, Iya, alhamdulillah. manusia tetap banjir, warga Tapi Muhammadiyah tetap. tetap banjir datangi Pangkep. Alhamdulillah. Kami baru kunjungan daerah, semua lancar juga. Alhamdulillah baru selesai. Majelis ekonomi. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Oh, iya. Semoga Allah memberkati. Ini di Pangkep ya Ustaz? Di Pangkep. Pangkep.